Menurutku pendakian bersama bukan soal siapa yang paling cepat dan siapa yang paling kuat. Akan tetapi siapa yang bisa menurunkan egonya demi memastikan keselamatan anggotanya, itu sangat luar biasa. Gunung Halahalau, aku kembali. Perjalanan seperti biasanya, saya mulai dari Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu menuju Desa Kiu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan hanya bermodalkan menumpang. Syukurnya perjalanan kali ini mendapatkan kemudahan, dari cepatnya dapat tumpangan hingga diberikan sedikit traktiran. Mendapatkan tumpangan dari mobil pick-up, truk hingga kendaraan roda 2 semakin mempercepat ke tempat tujuan untuk mendaki kali ini. Oke, sekarang kita sudah sampai di bundaran atau perempatan dari kandangan ya. Jadi ini kita sambil nunggu tumpangan yang lain. Dan kawan masih di belakang, mungkin masih di daerah Tapin. Setelah 2 kali saya mendapatkan tumpangan, akhirnya saya pun tiba di tempat titik kumpul Simbang 4 Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, jadi kita nunggu ibuan ini nah. Alhamdulillah kita sudah makan. Jadi habis ini anak guring pinggir jalan. Yang dingin. Nyaman. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju Desa Kiu. Mungkin waktu yang kita tempuh kurang lebih 40 menit. Oh iya, saat makan tadi gigi saya lepas. Matahari cerah mewakili semangat kami hari ini, membuat kami bergegas untuk mempersiapkan segala logistik dan peralatan camp. Hampir saja saya lupa memperkenalkan 2 teman saya yang mengenakan kaos warna kuning, itu Roy, dan yang sedang memvideokan itu namanya Rifan. Rifan yang biasa dipanggil Pedak. Pedak yang artinya biji pohon getah. Entahlah kenapa, yang pastinya panggil saja Rifan Pedak. Oke guys, pagi ini kita packing dulu, soalnya kita sekitar jam berapa sudah? Setengah 7. Ya, jadi sekitar jam 7 lewat. Nanti kita mau langsung menuju pos 1 ya, mau trekking. Jadi kita persiapan dulu, bagi-bagi berat-berat. Gunung Halahalau adalah gunung tertinggi di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ketinggian Gunung Halahalau hanya mencapai 1901 mdpl, tetapi untuk mencapai puncaknya kita memerlukan waktu 3 hari 2 malam, bahkan lebih. Setelah selesai sarapan, bukan dengan harapan, saya dan teman-teman siap untuk memulai trekking base camp menuju pos 1 Peniti Ranggang yang ketinggiannya sudah mencapai 721 mdpl. Semoga saja tidak ada kendala seperti hujan dan sejenisnya, karena medan basah menuju pos 1 sangatlah sulit. Seperti biasanya memulai maupun mengakhiri pendakian kami pasti mendokumentasikan perjalanan kami. Apalagi ini adalah jembatan pertama menuju puncak Gunung Halahalau. Ganggu aja loh. Lewat sudah. Ular guys. Ya, kita baru masuk udah disambut ular nih. Berarti kita termasuk tamu kehormatan ya. Tamu kehormatan. Kamu sedang bermain ya? Gunung Halahalau atau Gunung Besar adalah gunung yang terletak di 3 perbatasan kabupaten, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Menuju pos 1 kita harus beberapa kali istirahat dikarenakan memulai pendakian tanpa pemanasan terlebih dahulu.
Saya sudah berjanji jika nanti mau mendekati pos 1 di ketinggian 700 mdpl, saya akan membantu teman saya untuk membawakan carrier-nya. Dan lihat saja saya membawakan carrier-nya dengan bersusah payah. Tetapi ini hanya permulaan beban menuju puncak Gunung Halau-Halau. Akhirnya kami sampai di pos 1 Peniti Ranggang di ketinggian 721 mdpl. Tetapi teman kami kakinya mengalami kram. Semoga saja tidak semakin parah. Oke, sekitar jam 12 siang tadi kita baru sampai di pos 1. Ini kita udah ada di pos 1. Nah, tadi kita sempat makan-makan, istirahat, ada juga yang mandi. Mungkin kita lanjut lagi ke pos 2. Mungkin kita bakalan buka camp di pos 2. Oke deh. Dibantu oleh rombongan dari keluar, kami pun semakin akrab dan diputuskan kami akan menuju pos 2 menjadi satu kelompok. Oke, kayaknya pendakian kita bakalan tertunda sedikit untuk trekking karena cuaca lagi hujan, kami lagi berteduh, jadi banyak juga. Benar. Oh ya, benar. Hujan mulai reda, pertanda kami akan melanjutkan perjuangan menuju pos 2 Sungai Karuh. Jalur menuju pos 2 Sungai Karuh ini lebih mudah dibandingkan jalur menuju pos-pos lainnya. Kenapa lebih mudah? Wajar saja menuju pos 2 Sungai Karuh banyak jalur yang landai, dan juga pos 2 Sungai Karuh lebih rendah dibandingkan pos 1 karena pos 2 Sungai Karuh ketinggiannya hanya 448 mdpl. Wajar saja kawan-kawan yang mendengar itu sangat bersemangat, walau nantinya mereka tidak tahu bahwa turunan yang akan mereka hadapi adalah medan yang sangatlah rusak dan licin. Semoga saja saya dan teman-teman bisa melewatinya karena perjuangan masih panjang. Trek kali ini lebih seru, dimana awalnya kami hanya bertiga, sekarang menjadi 11 orang. Luar biasa dunia pendakian. Kita selalu saja akan menjadi teman dari bermacam kalangan. Awas, awas. Kenapa anak mesti freestyle di sini?
Saya dan teman-teman di sini beristirahat sebentar karena kami akan menghadapi sajian sesungguhnya menuju pos 2 Sungai Karuh. Belum apa-apa menghadapi sajian medan licin ini, salah satu teman kami terpeleset. Seperti biasa, teman terpeleset bukannya dibantu, tetapi ditertawakan. Setelah melewati medan yang luar biasa licin tadi, kita beristirahat sejenak di pohon besar. Pas sekali di depan ada pohon tumbang yang sudah rapuh, bisa jadi tempat duduk. Sesambil istirahat Pedak dan Roy, mereka sempatkan berfoto dengan pohon besar ini. Ya tidak mungkin saya membiarkan mereka saja yang berfoto, saya pun harus ikut. Setelah beberapa menit istirahat, saya dan teman-teman melanjutkan perjuangan, di mana perjuangan berikutnya lumayan menantang. Pos 2, tunggu kami ya. Tidak jauh dari turunan tadi kami lagi-lagi beristirahat. Mumpung di sini ada sungai yang pas banget buat bersantai-santai. Nah, Sejuknya dan dinginnya air sungai ini seakan ingin bertahan di sini saja. Tetapi ini bukan tujuan utama kami. Tujuan utama kami puncak Gunung Halau-Halau. Jadi kami tidak bisa berdiam diri di sini. Kami harus melanjutkan langkah kami yang sudah mulai kelelahan. jadi kita menuju pos 2. Ini lagi mungkin kita masih di sungai, mungkin habis ini kita melewati jembatan gantung yang rusak itu. Jadi kita lagi istirahat dulu sebentar, habis kita lanjut. Jembatan tuh terbuka. Oke, jadi kita sekarang berada di jembatan sebelum pos 2. Dan di sini jembatannya sudah rapuh. Mungkin seberang cuma bisa satu orang aja. Jadi mudah kita nanti bisa melewatinya ya. Kita mulai yuk. Satu-satu lah. Cam dulu, om main video.
Setelah kita melewati jembatan rusak tadi, artinya saya dan teman-teman tidak jauh dari pos 2 Sungai Karuh. Semoga saja itu benar ya. Ternyata benar, buktinya kita sudah sampai di pos 2 Sungai Karuh. Luar biasa perjuangan saya dan teman-teman sudah bisa sejauh ini. Lagi pos 2. Ini udah sampai pos 2. Itu udah ada shelter. Kawan-kawan di sana. Pos 2 ya, aman. Ayo perinci tuh. Sesuai rencana, malam ini kita akan beristirahat di shelter pos 2 Sungai Karuh. Setelah makan, mungkin saya akan sesegera tidur agar besok pagi bisa bugar kembali. Setelah makan, perut pun menjadi kenyang, membuatku semakin merasakan ngantuk. Selamat tidur. Matahari mulai terbit kembali dan dua teman kami katanya mereka duluan untuk mengamankan tempat camp di puncak, agar kami semua dapat tempat ngecamp di puncak nanti. Dan saya baru menyadari bahwa pos 2 serama ini. Ternyata kata teman-teman mereka datang tadi malam saat saya tertidur pulas. Pantas saja saya tidak menyadarinya. Kita ngetrek mulai jam 6 pagi agar jarak kami dan teman yang lebih duluan tidak terlalu jauh. Semoga saja bisa tersusul walau langkah mereka sangatlah cepat. Ya beginilah medan dari pos 2 Sungai Karuh menuju pos 3 Jumantir. Kita akan menemukan banyak tanjakan karena pos 3 Jumantir sudah di ketinggian 896 mdpl. Buahnya matur, kita tahu umpat aja. Apa kayak libur dah? Oke, sekarang kita berada di atasnya dari waterfall atau air terjun Sungai Karuh. Kita sekarang ini berada di titik di atas sekitar lebih daripada seperempatnya perjalanan menuju pos 3 dari pos 2. Jadi semoga aja sampai selamat dengan ketujuan. Nah, Messi Banyu bisa nih sini. Pendakian kali ini semakin seru saja karena kita semakin banyak kenal wajah-wajah baru. Semoga saja kita bisa barengan di puncak gunung lainnya. Aku tidak tahu mereka dari grup mana, tapi sesama pendaki kita adalah teman. Tidak peduli mereka dari mana dan kalangan apa.
Semoga saja mereka mau berteman dengan saya yang penuh dengan kekurangan dan tidak lepas dari kekhilafan ini. Aku lagi di atas awan. Dan di sini saya mulai akrab dengan Wiwi yang biasa dipanggil Tante. Entah kenapa dipanggil Tante, tapi saya juga jadi ikut-ikutan panggil dia Tante. Tadi lantang udah. Jadi dari pos 2 ke pos 3 itu rata-rata jalannya seperti ini. Yang membuat kita harus banyak istirahat. Itu kawan di atas. So. Oke guys, sekarang kita berada di pos 3 Jumantir. Sekarang jam berapa? 9.06. Jam 9:05 atau 6 menit lah. Protes. Jadi kita sekarang ada di pos 3 Jumantir. Oke guys. Sapa-sapa anjay. Ya inilah pendaki-pendaki tampan dari Kalimantan Selatan. @wen_7, oke? Langsung promosi. Ada kereta lewat tadi. Ada kereta. Kayak Pak. Masih aman aja kah? Aman banget. Salahkan bawa banyu aja. Kayaknya kan aman deh kan. Kayak Pak. Aman. Masih bisa berjalan aja lo. Bisa aman siap. Kayak Pak. Semangat ya pakai musik Jar. Kayak apa infonya kawan di puncak Jar? Aman ya. Belum sampai kalau. Sampai ada. Tapi kayaknya ya cepat benar berdua tuh sampai sana. Jadi kita ada kawan kita utus berdahulu tujuannya untuk mengklaim tempat tenda supaya kita di puncak dapat tempat tenda lah. Soalnya sayang nih buannya nih jauh-jauh no. Di pos 3 Jumantir ini saya juga tambah akrab dengan Abdi. Ya saya panggil dia Abdi Negara karena dia seorang guru sekolah dasar. Pasti kesabarannya luar biasa menghadapi anak SD. Abdi ini orang yang selalu memecah suasana sehingga perjalanan kali ini semakin seru. Dengan tingkah lucunya di saat orang lain pada kelelahan tetapi dia selalu ada topik. Sejujurnya pendakian menuju pos 4 semakin asik saja karena kami berbarengan dan kenal dengan Hidayat dan Ihza. Mereka asal Kandangan, tetapi sedang berkuliah di Banjar. Kata mereka sebenarnya berempat, tetapi salah satu teman mereka tidak bisa melanjutkan. Alhasil, salah satu temannya juga terpaksa harus menemani teman yang tadi. Di sini kita berselisihan dengan bapak-bapak panutan kita, di mana bapak ini memiliki mental dan fisik yang sangat kuat. Berbeda dengan kami yang sedikit-sedikit ingin istirahat. Tenang kok, selemah-lemahnya kami memiliki ambisi untuk menggapai puncak. Setelah beristirahat di pertengahan dari pos 3 Jumantir, kita lanjutkan perjuangan menuju pos 4 Penyaungan, kurang lebih waktu tempuh 4 jam sampai 5 jam. Ya, mantap. Masuk YouTube.
YouTube-nya. Kata-katanya hari ini, oh ya. Apa dulu kata-katanya hari ini? Kalau itu dah, papa kata-katanya jangan naik gunung. Baik di rumah. Kuring. Wanita ini ingin menaklukkan halo-halo ketiga kalinya. Walaupun sedikit mangga. Saya dan teman-teman baru saja sampai di pohon Kariwaya. Pohon ini terkenal setelah masuk film Saranjana Kota Gaib. Sesambil menunggu yang lain berfoto, kita sempatkan juga beristirahat. Kayak stop ini video kalinya. Oke, jadi sekarang kita mau menuju ke pos 4. Kita sekarang mulai dari ini apa, pohon Kariwaya yang biasa disebut apa namanya, gerbang Saranjana, karena ini terkenalnya gerbang Saranjana karena pernah dipakai untuk syuting film Saranjana. Wah, ini menaknya yang bujurnya, bulik-bulik buat sampah. Gantian, sakit dah, hanya kesini pulang. Ayo. Malu-malu. Karena hari ini adalah hari Jumat, jadi siang ini kami berhenti. Walau kami tidak bisa sholat Jumat, tetapi kami setidaknya tidak melakukan aktivitas apapun. Setelah itu aku dan Mang Iza kebagian untuk ambil air di sumber mata air Cawang. Luar biasa, sumber air mata Cawang turun menuju sumber aja sangat ekstrim. Peda kebagian jatah untuk memasak. Ya wajar saja, selama pendakian dia adalah koki andalan saya. Sama dengan rombongan sebelah, mereka juga memasak untuk makan siang ini. Tetap semangat teman-teman. Kami makan berbarengan dengan sangat lahapnya karena sedari tadi sudah menahan rasa lapar saat di trek. Rombongan sebelah juga mereka sudah bersiap-siap atur posisi dan tempat yang nyaman untuk melakukan mabar atau makan bersama. Tadi kita selesai makan langsung lanjut ke tujuan, yaitu ke pos 4. Jadi semoga kita cepat sampai ke tujuan dan lanjut langsung ke puncak. Oke. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung trek menuju pos 4. Semoga saja tidak ada kendala selama pendakian menuju pos 4. Oke guys, sekarang kita menuju ke pos 4. Ini posisi mungkin hampir 100 meter menanjak. Dan saat ini kondisi cuaca lagi kabut. Semoga kita bisa sampai ke puncak. Yang penting kita coba dulu. Kalau tidak memungkinkan, mungkin bisa tinggal di pos 4. Ini bareng sama kawan-kawan yang lain. Abdi yang biasa cepat kini dia melambat lantaran selangkangan luka akibat tergesek celana yang dikenakannya itu basah. Tante juga lagi berusaha keras menuju pos 4 yang dimana jalur ditutupi oleh kabut, membuat penglihatan menjadi tidak jelas dan menjadikan ngetrek semakin lambat. Akhirnya kita sampai di pos 4 Penyaungan yang tingginya 1708 mdpl. Di sini ada beberapa tenda, mereka akan summit di pagi hari esok.
Oke guys, sekarang kita berada di pos 4 dan sekarang kita mau menuju puncak Halau-Halau di ketinggian 1901 mdpl. Ya kurang lebih 45 menit kalau jalan di situ, kalau mungkin ya 1 jam lebih lah untuk sampai puncak. Semoga aja kita usahakan sebelum menjelang gelap malam kita udah sampai di puncak. Oke deh, yuk guys. Lumayan kita dapat tambahan carrier untuk naik ke puncak Halau. Semoga aja bisa ya. Bismillah, kita tetap berusaha. Itu teman-teman udah di depan. Jalur pos 4 Penyaungan menuju puncak Gunung Halau-Halau sangat sulit sehingga saya tidak bisa memvideokan saat trek. Ditambah hari sudah semakin malam. Sebenarnya saya masih kuat, tapi saya kelaparan. Matahari mulai muncul walau masih tertutup oleh gumpalan awan. Semoga saja saya dan teman-teman mendapatkan lautan awan yang kami harapkan. Begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pendakian kali ini, dari pentingnya perjuangan bersama hingga kebahagiaan saat di puncak tertinggi Kalimantan Selatan ini. Kita harus banyak-banyak belajar, mengontrol emosi dan menahan ego demi keselamatan dan kebahagiaan bersama saat di puncak. Karena masih banyak puncak yang harus kita datangi dan kita perlihatkan kepada mereka bahwa kita mampu berada di sini. Jangan pernah rusak momen indah kalian karena hanya ego sesaat. Dan lihatlah, ini bukti momen itu. Kopinya mana, Bang? Kopinya mana? Itu ada orang lagi gaya apa tadi? Iya, soalnya lihat. Iya. Awalnya lihat apa semuanya pakai itu. Oke guys, sekarang kita di puncak Halau-Halau karena tadi malam tidak sempat membuat video karena sudah kedinginan dan kita sudah sangat kelelahan, jadi langsung kita masuk ke dalam tenda. Ini opini iya. Gila kalau mau lihat buktinya betapa indahnya ciptaan Tuhan. Kita menuju puncak gimana? Lumayan, apa itu lumayan tantangan, banget, tapi gak sia-sia ya. Kita banyak-banyak bos karena kita lagi buat terbuka di depan. Soalnya di sini zaman kan gunung-gunung, bukit itu aja kelihatan. Jadi siapanya? Oh, kita lihat kan bukti-buktinya. Oh ya, tadi diinjak batu kan? Iya. Oh iya. Karena aku pengen sendiri. Oh iya. Karena kita sekarang berada di titik ini. Pemandangan awan. Pemandangan. Luar biasa, ini pertama kalinya menikmati trek yang luar biasa. Ngeri-ngeri sedap. Seperti Reiko. Untuk kawan-kawan yang di pos 2. Kawan yang di pos 2, next time kita naik temenin. Jadi kita bareng-bareng naik. Hoki lagi. Biar apa? Hoki lagi. Hoki lagi. Oke Bang, sedikit pertanyaan Bang. Siap. Dan ini puncak Halau-Halau ini kayaknya pelarian luar biasa. Menurut Ulun lah, kenapa Bian tidak mau menyerahkan jabatan ketua HIMA nih Bang? Ya karena kita kan di sini bukan
benar tidak mau. Cuman waktunya aja yang berbenturan. Yang awalnya itu di tanggal 4, ternyata diubah di tanggal 11. Karena ini sudah pendakian yang diatur jauh-jauh hari, mau nggak mau yang namanya sudah janji sama teman-teman kita harus melupakan. Nah, mungkin gitu bang. Jadi tolong jangan ada yang salah paham ya bang. Ya, Ya. Bang. Nanti dikira Paham. meninggi, mentang-mentang di ketinggian. agak konslet sedikit. Ayo, masih belum panas, ayo. Berikan jogetan terbaik. Gila jogetan terenggiling. Ya. Kenapa Pak gugur-gugur? Ini Bang, Pian ini termasuk pendaki yang menurut ulun luar biasa gitu perjuangannya karena sangat jauh dari Kota Baru. Nah, bagaimana perjuangan Pian sampai ke sini Bang? Itu waktu yang sangat lama banget, sampai ya 4 hari dari rumah sampai sini baru sampai. Jadi ada tambahan kah untuk kawan-kawannya di Kota Baru? Buat teman-teman di Kota Baru ya bisa sampai. Oke, ditunggu ya di puncak ya. Siap. Ditunggu di ketinggian. Tunggu ya. Iya. Di sini jadi koki. Aduh. Tuh Saikung lah. Pendaki pemula kita anjay. Halo, sukses. Langsung. Karena kau hidupi. Mikrofon lagi Seruput terus bro. 2, 3, siap dah. Udah dingin. Udah. 3 hari full story. 3 hari full story. 1, 2, 3. Sebelum turun harus ngopi dulu. Apa 1, 2, 3, siap dah. kami Kopi hitam. Ayo kita solusinya. Oke guys, sekarang kita mau turun balik langsung ke pos 2 untuk beristirahat ya. Kita langsung di air terjun Sungai Karuh. Ini kawan-kawan udah pada ready pulang. Besok sekolah. On beliau nih, on ini rasanya terselisih 2 kali aja, sekali. Ini 2 kali dan. Di mana semalam? Haur bunak. Bubuan pian nang malapasi pacat pakai parang li. Hibak di ujung sandal. Oh putra ini munyak nah. Ini munyak lalu ini. Oh Nana, ini nemulah batalnya putra naik ke Priok pertama nih. Paling kali aja putra. Nah, Naik situ semalam. paling ngalih. Kada sampai. Padahal anak naik sudah. Nana nih emang maulah putra sampai ke pohon paring wara. Nah, Munaroh. Siapa nama lengkap bujuran? Oh, Munaroh. Nama gunung Munaroh. Udah boleh pakai nama asli. Mana nak Saraba luka-lukana?
Tuh lah luka nah. Diranggang aja. Orang biasanya binian tuh supan menetakan luka. Ini pamer. Berarti kamu tahu aku sini buat. Tahu apa nih? Makanya bawa ini. Maka sudah itu aku naik aja. Masa di sini juga. Makanya aku pelat. Malu deh. Ada naik tuh. Iya. Asal anu ku ada tabuan. Asal di tag jar. Tek kena. Ya kayak itu pang dah kami ini kan. Yang penting rame dulu. Iya itu anu pendaki. Kemana deh? Biasa besari. Oh itu kan. Di sini tuh. Aduh, kan stabil aku melihatnya ke girangan. Kalau kota gubernur Itu pang deh. Kata pakai tuh dulu. Paket kada bang, lumbus dari pinggutan. jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Para kaji dulu. Arahnya yang melihat. Mendagum pohon dari tabrak. Oh begini. Ya. Lapas. Nah, karena kita kehujanan alias masih gerimis. Alhasil kita harus berteduh di pos 3 Jumantir bersama teman-teman yang lagi menikmati jaringan yang sangat kuat. Ini dia kayaknya bantai-bantai karena dia adalah pro player yang sudah bisa menghancurkan semua komputer. Dan satu lagi itu yang lagi potong-potong apa namanya kentang, itu salah satu abdi negara. Kebetulan dia mengajar di salah satu SD yang termuka di sana sampai ke muka. Nah, koki andalan. Ya Allah, ini gila, bagus banget. Pokoknya terpaksa. Terpaksa. Jangan terpaksa, Bang. Ini kada boleh, Bang. Harus ikhlas, Bang. Kayak itu udah, kayak itu kami kada hendak lagi dah dimasakan dah. Enak ada kanyangan. Hendak lagi kami masakan dah. Silahkan.